Hai guys, balik lagi di Cetak Gol Harian nih bersama aku Via Gizel. Hari ini ada berita terbaru dari pelatih Indonesia Sinteyong berjoget rayakan kemenangan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan kapok klaim keberhasilan timnas. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama, Barcelona nggak akan memperpanjang kontrak Dani Alves dan persilakan sang pemain untuk pergi. Jauh Italia nih, ada Lazio tertarik untuk merekrut Kepa Arrizabalaga. Barcelona dilaporkan gak akan memperpanjang kontrak Dani Alves. Mereka mempersilahkan Alves untuk hengkang di bursa transfer musim panas ini. Sebab Alves sudah berumur 39 tahun. Selain itu perannya sudah digantikan para pemain yang lebih muda. Apalagi Barcelona juga mendatangkan Cesar Azpilicueta dari Chelsea. Hal ini cukup miris mengingat Alves yang baru kembali ke Barcelona pada bulan November lalu. Dari 16 laga yang dimainkan, Alves menyumbang 1 gol dan 3 assist. PSG optimis untuk mendatangkan Milan Skriniar dan Gianluca Scamacca. Skriniar bakal direkrut dari Inter Milan untuk menjadi pelapis Presnel Kimpembe. Sementara Scamacca bakal diboyong dari Sassuolo untuk menjadi pengganti Mauro Icardi. Kabarnya klub sudah nggak tertarik untuk memakai jasa Icardi. PSG berencana menawar Scamacca dengan biaya transfer sebesar 35 juta euro plus bonus. Di musim ini Scamacca tampil gacor dengan mencetak 16 gol dari 36 pertandingan. Lazio dikabarkan tengah membidik penjaga gawang Chelsea yakni Kepa Arrizabalaga. Kehadiran Kepa diinginkan langsung oleh pelatih Lazio yakni Maurizio Sarri. Sarri pun berencana meminjam Kepa dari Chelsea. Selain itu, proses negosiasi kedua pihak dilaporkan sudah mencapai tahap pembicaraan gaji. Sarri sendiri pernah menangani Kepa di Chelsea 2 tahun lalu. Saat itu keduanya sempat mencuri perhatian karena bersih tegang di final Piala EFL musim 2018-2019. Barcelona layangkan tawaran baru kepada Robert Lewandowski senilai 40 juta euro. Di klub La Liga lainnya nih, ada Vinicius Junior yang setujui perpanjangan kontrak dengan Real Madrid. Barcelona masih berupaya untuk mendatangkan bomber Bayern Munchen yakni Robert Lewandowski. Kabarnya Barcelona akan memberikan penawaran terbaru sebesar 40 juta euro. Barcelona mengaktifkan financial leverage atau penggunaan uang pinjaman untuk membiayai pembelian aset. Artinya Barcelona bisa membeli Lewandowski dengan utang yang didapat. Selain Lewandowski, sang pelatih Xavi juga meminta klub untuk merekrut 5-7 pemain lain. Akan tetapi mereka juga bakal melepas beberapa pemain. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano menyampaikan kabar terkait Vinicius Junior. Kabarnya bintang muda asal Brasil ini telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan Real Madrid. Dalam kontrak barunya, Vinicius akan berseragam El Real sampai tahun 2026 mendatang. Berikutnya, Vinicius juga menerima kenaikan gaji yang cukup signifikan. Real Madrid pun memagari Vinicius dengan klausul rilis sebesar 1 miliar euro. Fabrizio mengklaim kalau perpanjangan kontrak ini akan diumumkan bulan Juli nanti. Romelu Lukaku baru kembali ke Chelsea pada musim panas tahun lalu. Akan tetapi bomber asal Belgia ini sudah berniat untuk hengkang dari Stamford Bridge. Hasilnya PSG dilaporkan ingin memboyong Lukaku ke Parc des Princes. Akan tetapi rencana ini gagal karena Lukaku cuma ingin pindah ke Inter Milan. Sebab Lukaku merasa nyaman, sangat dicintai dan tampil maksimal di skuad Nerazzurri. La Liga resmi laporkan City dan PSG dengan tuduhan pelanggaran financial fair play. Pindah ke Inggris nih, ada Nottingham Forest yang berencana datangkan Dean Henderson. La Liga resmi laporkan Manchester City dan PSG ke UEFA. Menurut La Liga, dua klub raksasa asal Inggris dan Prancis tersebut melakukan pelanggaran financial fair play. Presiden La Liga yakni Javier Tebas menuding Manchester City dan PSG sebagai klub negeri. PSG sendiri memang dimiliki oleh konglomerat Qatar yakni Nasser Al-Khelaifi. Sementara Manchester City dimiliki oleh Pangeran Abu Dhabi yakni Sheikh Mansour. Sementara itu, seandainya nggak mendapat respon dari UEFA, La Liga akan melaporkannya ke Uni Eropa. Masa depan Dean Henderson di Manchester United memasuki babak baru. Kabarnya pelapis David De Gea ini akan pindah ke klub Premier League lainnya yakni Nottingham Forest. Rumor kepindahan Henderson dari Old Trafford memang sudah cukup lama diberitakan. Sebab Henderson merasa nggak bahagia karena lebih sering ditaruh di bangku cadangan. Sementara itu kabarnya Nottingham hampir menyelesaikan negosiasinya dengan Henderson.
Seandainya sepakat, Nottingham akan memboyong Henderson seharga 20 juta pounds. Timnas Inggris menelan kekalahan di Liga Negara atas Hungaria. Bertanding di Stadion Molineux, skuad The Three Lions justru dilibas dengan skor 0-4. Kekalahan ini mencatatkan berbagai rekor buruk. Rekor pertama kebobolan 4 gol pertama dalam sejarah. Kedua jadi kekalahan terbesar sejak tahun 1928. Dan ketiga jadi kekalahan pertama dengan kebobolan lebih dari 4 gol sejak tahun 1964. Selain itu, Inggris sudah menjalani 4 laga tanpa meraih satupun kemenangan. Akun Instagram resmi AFC layangkan pujian kepada pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong. Bicara soal pelatih nih guys, ada pelatih timnas Inggris Gareth Southgate yang justru banjir hujatan. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Nepal dengan skor 7-0. Kemenangan ini membuat mereka lolos sebagai runner-up grup A. Terkait keberhasilan tersebut, pelatih Indonesia yakni Sinteyong pun langsung banjir pujian. Namanya bahkan sempat menghiasi trending topik di Twitter. Terbaru, Sinteyong juga mendapat pujian dari akun Instagram resmi AFC. AFC menyebut kalau Sinteyong adalah tokoh penting di balik kesuksesan timnas Indonesia. Timnas Inggris harus menanggung malu saat dibantai 0-4 oleh Hungaria. Kekalahan besar tersebut juga membuat sang pelatih Gareth Southgate banjir hujatan. Southgate langsung jadi sasaran kekecewaan fans timnas Inggris. Saat itu mereka menyanyikan chant yang menyebut kalau Southgate gak becus. Mereka juga meminta agar Southgate segera dipecat. Di sisi lain, Southgate mendapat pembelaan dari Raheem Sterling. Sterling menyebut kalau Southgate sudah bekerja dengan baik. Laga terakhir playoff Piala Dunia 2022 mempertemukan Australia dengan Peru. Bertanding di Al Rayyan Stadium, Australia memenangkan babak adu penalti dengan skor 5-4. Akan tetapi kemenangan Australia itu harus tercoreng oleh aksi licik sang kiper yakni Andrew Redmayne. Saat itu Redmayne tertangkap kamera membuang botol minuman kiper Peru. Padahal botol tersebut juga berisi catatan tembakan penalti. Aksi licik Redmayne tersebut mendapat banyak hujatan. Dan netizen menyebut kalau Australia akan segera menerima karma. Next ada Jules Koundé yang terancam batal gabung ke Barcelona dan berpeluang pindah ke Premier League. Sementara itu ada Golden Boy Award 2022 yang merilis para nominasi. Negosiasi Barcelona dan Sevilla terkait Jules Koundé masih berlanjut. Kabarnya Barcelona akan menyepakati biaya transfer sebesar 55-60 juta euro. Selain itu Barcelona juga akan menyerahkan salah satu pemainnya. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau Blaugrana akan kesulitan mendatangkan Koundé. Hal ini nggak terlepas dari masalah ekonomi. Di sisi lain, jurnalis Relevo yakni Mate Moreto menyebut kalau Koundé lebih berpotensi untuk pindah ke Premier League. Nominasi Golden Boy Award 2022 sudah dirilis. Sebagai informasi, ini adalah penghargaan kepada pemain di bawah 21 tahun yang tampil mengesankan dalam 1 tahun terakhir. Selain itu, penerima Golden Boy Award harus bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Dalam nominasinya terdapat beberapa nama pemain muda jempolan, mulai dari Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Anthony Elanga, Harvey Elliott, Fabio Carvalho, Ansu Fati, Gavi, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Pedri, Giovanni Reina sampai Ahmad Diallo. Belum lama ini mantan pemain Barcelona yakni Kun Aguero menunjukkan momen kocak. Momen tersebut diunggah oleh akun olahraga kenamaan yakni 433. Dalam video tersebut Aguero terlihat gak hafal dengan nama-nama pemain top mulai dari Jack Grealish, Ivan Perisic sampai Jorginho. Lucunya Aguero menebak nama Grealish dengan Grisi dan Jorginho dengan Serginho. Aguero yang gagal menebak seluruh pemain pun cuman bisa tertawa. Ketua Umum PSSI yakni Muhammad Iryawan klaim keberhasilan timnas Indonesia berasal dari kerja tim. Di kabar tanah air lainnya nih guys, ada Sinteyong yang joget merayakan keberhasilan. Sebelumnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dianggap sebagai sosok yang paling berpengaruh atas prestasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Pria yang disapa Iwan Bule itu pun gak membantah pernyataan tersebut. Pada akhirnya netizen pun geram dan ramai-ramai menghujatnya. Hasilnya Iwan Bule seakan kena mental dan kapok mengklaim kesuksesan timnas Indonesia lagi. Kini Iwan Bule menegaskan keberhasilan Indonesia berasal dari kerja tim. Pada matchday keempat babak grup C Liga Negara terdapat pertandingan antara Jerman dan Italia.
Laga ini dimenangkan skuad Panzer dengan skor cukup telak 5-2. Kemenangan Jerman gak terlepas dari peran krusial sang kiper yakni Manuel Neuer. Neuer melakukan sejumlah penyelamatan, salah satunya pada menit ke-53. Saat itu Neuer sebenarnya sudah mati langkah dan bergerak ke arah lain. Akan tetapi kiper Bayern Munchen ini gak berbalik dan menepis bola yang nyaris melewati garis gawang. Pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong terlihat larut dalam kegembiraan. Sebab Sinteyong berhasil mengantarkan skuad Garuda ke Piala Asia 2023. Saat hendak menuju ruang ganti, Sinteyong terlihat berjoget-joget bersama ofisial dan para pemain. Jogetan Sinteyong itu juga dimeriahkan oleh yel-yel dari anak-anak asuhnya. Sementara itu video tersebut sudah ditonton lebih dari 1,5 juta kali. Kolom komentarnya pun dibanjiri dengan ucapan terima kasih kepada sang pelatih. Asnawi Mangkualam sindir netizen yang meremehkan skuad Garuda. Bertolak ke Italia nih, ada Donnarumma yang akui blunder dan minta netizen untuk menyalahkannya. Asnawi Mangkualam mengunggah foto momen kemenangan timnas Indonesia atas Nepal. Dalam foto itu terlihat para pemain berfoto di depan tribun para supporter tanah air. Sementara itu Asnawi menulis caption diremehkan oleh bangsanya sendiri. Asnawi menyinggung netizen Indonesia yang kerap meremehkan skuad Garuda. Unggahan yang sudah disukai lebih dari 400.000 pengguna itu pun banjir komentar. Salah satunya datang dari akun Instagram resmi Ansan Greeners yang mengaku bangga pada sang pemain. Piala Dunia 2022 di Qatar sudah di depan mata. Babak kualifikasi pun telah berakhir yang menandakan 32 spot peserta sudah terisi dan siap untuk ditandingkan. Pada Piala Dunia 2022 ini terdapat 8 grup yang masing-masing berisikan 4 negara. Dari ke-8 grup tersebut, bisa dibilang grup E yang jadi paling mendekati kategori grup neraka. Sebab ada Spanyol, Jerman, Jepang, dan Costa Rica. Di sisi lain gak ada satupun negara Asia Tenggara yang lolos. Pada laga keempat Liga Negara terdapat laga mengejutkan antara Jerman dan Italia. Saat itu Italia ditumbangkan di Borussia Park dengan skor 2-5. Kekalahan Italia dinilai berasal dari blunder sang kiper yakni Gianluigi Donnarumma. Saat itu Alessandro mengirimkan back pass kepada Donnarumma. Akan tetapi Donnarumma gagal menguasai si kulit bundar. Donnarumma pun mengakui kesalahannya dan meminta netizen untuk menyalahkannya. Barcelona resmikan pemain baru mereka yakni Pablo Torres. Kedatangan pemain Racing Santander tersebut diumumkan lewat akun resmi klub. Torres direkrut Barcelona dengan biaya awal 5 juta euro dan bonus mencapai 20 juta euro. Selain itu, pemain asal Spanyol ini dikontrak sampai tahun 2026 mendatang. Dalam kontraknya, Barcelona juga memagari Torres dengan klausul rilis sebesar 100 juta euro. Inter Milan dilaporkan sedang melanjutkan negosiasi dengan Paulo Dybala. Akan tetapi sejumlah media mengklaim kalau Dybala sudah menyepakati kontrak sampai tahun 2026. Hasilnya bomber berumur 28 tahun ini akan bergabung dengan dua kompatriotnya di timnas Argentina. Mereka adalah Lautaro Martinez dan Joaquin Correa. Kepindahan Dybala ke Inter Milan juga memupus harapan berbagai klub lain. Sebelumnya Dybala sempat diminati oleh Manchester United, Tottenham Hotspur, dan PSG. Badan Pembuatan Aturan Sepak Bola Dunia atau disebut IFAB meresmikan beberapa aturan baru. Beberapa aturan baru ini sebenarnya sudah dibuat sejak bulan Desember kemarin. Akan tetapi IFAB baru meresmikannya di pertemuan Qatar baru-baru ini. Salah satunya adalah jumlah pergantian pemain yang sebelumnya 3 menjadi 5. Sebelumnya aturan ini sempat diberlakukan sementara untuk menyesuaikan pandemi COVID. Akan tetapi IFAB memutuskan kalau aturan tersebut kini bersifat permanen. Dalam beberapa pekan terakhir, Barcelona dikabarkan mengalami krisis keuangan. Hal ini nggak terlepas dari utang mereka yang mencapai miliaran euro. Akan tetapi Wakil Presiden Barcelona yakni Eduard Romeo mengklaim kalau pendapatan klub masih aman. Romeo juga bilang kalau Barcelona menjual pemain karena perkara teknis. Sebelumnya Barcelona ngotot untuk menjual Frenkie de Jong ke Manchester United. Nggak tanggung-tanggung Blaugrana mematok harga sampai 100 juta euro. Guys, kita ke sesi baca komentar nih dari Novel DG ya. Kavia kira-kira yang bakal juara Piala Dunia Qatar siapa ya? Kalau aku sih jagokan timnas Inggris ya guys. Kalau kalian siapa? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.